Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik semua yang sedang belajar online di rumah, karena sampai sekarang kita belum bisa belajar tatap muka, belum ada keputusan. Oke, sebelum belajar, marilah kita baca doa dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, judul yang akan kita bahas kali ini adalah metode dan perilaku ilmiah. Metode ilmiah, apa sih metode ilmiah? Gitu ya. Metode merupakan langkah-langkah yang teratur dan terkontrol. Karena yang metode itu lebih ke cara ya. Di sini metode merupakan langkah-langkah yang teratur dan terkontrol yang dilakukan oleh para ilmuwan, bahasa ilmiahnya saintis, dalam melakukan penelitian atau kerja ilmiah. Ya. Oke, yang pertama adalah dalam melakukan penelitian atau kerja ilmiah itu biasanya ada masalah dulu. Yang pertama itu merumuskan masalah. Jadi di sana akan muncul pertanyaan apa sih gitu ya kan? Mengapa bisa begitu? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu masalah. Karena hidup juga penuh dengan masalah. Seorang ilmuwan biasanya kalau menemukan masalah hidup atau masalah yang lain ya, biasanya menggunakan metode ilmiah. Yang kedua, nah, apa itu ada gambar orang sedang berpikir ya. Jadi ada masalah dipikirin. Nah, jadi jangan hanya berpikir, tapi karena terlalu banyak berpikir secara agama juga nggak boleh ya. Jadi jangan banyak berpikir. Kalau sudah sejam kita berpikir nggak ketemu jawabannya, udah berhenti. Nah, dalam metode ilmiah, berpikir itu tidak hanya berpikir, tapi diimbangi. Jadi dalam berpikir itu harus ada informasi yang terkumpul. Gitu bisa. Itu yang dinamakan dengan observasi. Ya. Jadi mengumpulkan informasi atau melakukan pengamatan observasi langsung ke tempat TKP yang dianggap bermasalah, sumber masalahnya itu di mana TKP-nya kita samperin, kita observasi. Itu misalkan apa tuh ya? Masalahnya misalkan adalah bisul. Nah, ada masalah kan bisul. Nah, kita berpikir nih, apa sih itu bisul kan? Nomor satu nih pertanyaan. Kemudian mengapa bisul bisa terjadi? Ya. Dan bagaimana cara menyembuhkannya? Nah, pada saat di poin 2 mengumpulkan informasi, contohnya misalkan kita nanya, ini bisul itu apa sih ke orang ya, atau baca-baca buku, bisa mengamati langsung jenis bisulnya seperti apa, bisa ya kita lihat. Oke, lanjut. Poin 3. Nah, poin 3 selanjutnya adalah menyusun hipotesis yang menjelaskan pengamatan atau observasi. Apa sih itu hipotesis? Ya kan tadi kita masalahnya bisul, kemudian kita observasi langsung, lihat bisul udah, nanya ke orang udah, baca buku bisul itu apa, penyebabnya apa udah, ya kan. Akhirnya kita punya hipotesis, dugaan sementara. Apa ya? Hipotesis itu dugaan. Kalau bisa dibilang dugaan sementara. Karena hasil observasi tadi kita nanya ke orang, ada jawaban katanya obat bisul itu adalah cocor bebek. Gitu ya. Akhirnya kita punya hipotesis.
Oh, berarti bisul bisa disembuhkan dengan cara menumbuk cocor bebek ditempelin. Nah, itulah hipotesis. Baru ada dugaan sementara di pikiran kita gitu ya. Lanjut poin 4. Oke, poin 4 itu dinamakan melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis, melakukan uji coba langsung ya agar hipotesis atau dugaan bisa dijawab kebenarannya ya bisa terjawab. Oke, lanjut poin apa nih, poin 4 mana poin 5-nya nih. Oh, salah poin. Oke, habis 4 tadi 5 ya. Nah, nih eksperimen mendukung hipotesis. Eksperimen atau uji coba mendukung hipotesis. Nah, artinya apa eksperimen mendukung hipotesis? Eksperimen uji cobanya sama dengan dugaan kita tadi gitu ya. Jadi apa tadi? Cocor bebek obatnya bisul obatnya adalah cocor bebek. Setelah dieksperimen, bikin tuh daun cocor bebek ditumbuk ditempelin semalam langsung kempes. Akhirnya ini yang dinamakan sekarang hipotesis berkembang menjadi sebuah teori. Jadi karena udah dieksperimen, sudah diuji coba, jawabannya juga mendukung pas gitu sesuai dengan hipotesis tadi, maka kita akhirnya punya keyakinan berarti cocor bebek adalah obat bisul. Nah, itulah yang dinamakan sekarang hipotesis berkembang menjadi sebuah teori. Itu maksudnya. Gitu ya. Kemudian nomor 6, data mendukung teori. Nah, karena masih teori, artinya hasil kebenarannya itu baru diterima oleh kita, belum diterima oleh orang lain. Hanya kita yang yakin cocor bebek itu adalah obat bisul. Maka biasanya teori itu harus kalau pengen meningkat lagi menjadi hukum, itu harus ada uji coba lagi. Saya habis teori, saya juga lupa tuh habis teori, kemudian apa, dan terakhir adalah hukum. Ya, jadi ada tingkatannya. Teori itu hanya baru dipercaya oleh satu orang. Kemudian nanti kalau sudah semua orang pakai karena metode ilmiah ini, itu akhir-akhirnya adalah jadi hukum. Kayak hukum Newton, nah itu udah nggak bisa diganggu gugat, itu udah jadi hukum, bukan teori lagi. Nilai kebenarannya udah bisa mendekati 100% ya. Nah, untuk mencapai hukum biasanya dalam metode ilmiah itu harus ada poin 6, data mendukung teori. Jadi harus mengumpulkan data lagi yang relevan, yang benar gitu ya, yang terbukti kebenarannya dalam periode yang lama. Oke. Kemudian poin 6 tadi yang kita bahas ternyata naik ke atas karena data itu ada yang mendukung, ada yang menyangkal. Artinya ada yang sejalan, data itu ada yang membenarkan ya. Kalau kita baca-baca buku, mengumpulkan informasi lagi, itu ada yang mendukung, datanya ada yang pas gitu ya. Ya, ada yang menyangkal, menolak bahwa itu nggak benar gitu kan. Ada yang membenarkan, ada yang nggak, data yang kita kumpulkan nanti.
Nah, kalau yang menyangkal naik lagi ke atas, nanti di sini hipotesis dari teori harus diperbarui lagi gitu ya. Kalau datanya itu menolak gitu ya. Kayak poin 4 nih, saat kita melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis masih ternyata turun ke bawah tuh. Ada karena data di poin 4 sebelum eksperimen tadi menyangkal hipotesis. Nah, maka hipotesis harus diperbaharui lagi. Nah, itu kalau terjadi penyangkalan. Kalau enggak lanjut ya. Kalau enggak lanjut ke poin 7 ya. Nah, kalau enggak lanjut, nah kita tadi eksperimen, kemudian ke ada teori gitu kan, muncul teori. Nah, kemudian dicari data lagi ya, mendukung teori ya. Dalam waktu ngumpulin data lagi dari teori tadi, dari hasil eksperimen. Nah, jadilah poin 7 kalau mendukung datanya, yaitu menarik kesimpulan. Nah, teori tadi kalau dalam data yang relevan dalam waktu yang lama itu terbukti terus kebenarannya, maka bisa menjadi hukum dan dipublikasikan ke seluruh dunia. Ya, cuman Bapak juga lupa nih, sebelum hukum sebenarnya ada tuh tingkatan yang gak langsung hukum, teori, kemudian titik-titik, dan hukum. Kalian bisa cari dah ya. Apa sih sebenarnya itu yang kedua? Gitu. Jadi kalau udah jadi hukum udah mantap. Udah kebenarannya hampir 100%. Oke, lanjut. Perilaku ilmiah. Kalau tadi metodenya, metode ilmiah. Kalau sekarang adalah perilaku ilmiah. Apa sih itu perilaku? Ya, kelakuan ya. Kelakuan ilmiah atau sikap ilmiah. Seorang ilmuwan harus memiliki rasa ingin tahu gitu ya. Bukan ingin tahu tapi ingin tahu. Lapar kalau ingin tahu mah ya. Nah, harus objektif. Objektif itu artinya kalau tidak subjektif. Apa tuh maksudnya? Ya, tidak pakai perasaan pribadi. Kalau objektif itu kalau begitu ya begitu aja. Kalau kelihatannya gitu ya gitu aja. Enggak, mungkin begini, enggak begitu ya. Jadi objektif itu ngelihat langsung, tidak melihat kebenaran secara fakta gitu, objektif, nggak pakai perasaan gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian harus jujur ya. Ilmuwan nggak jujur bahaya, bisa bikin obat, bukan bikin obat, niatnya bikin obat, bikin vaksin, malah nanti bikin racun lagi, bikin virus ya, virus corona gitu. Kemudian teliti, harus teliti biar nggak ada kesalahan. Kalau salah sedikit takarannya seorang ilmuwan misalkan bikin obat, wah keracunan gitu ya, bisa keracunan anak orang. Kemudian cermat juga ya, harus cermat, tekun ya, nggak bosenan orangnya. Ini mau belajar baru sedikit aja bosen ya, giliran belajar bosen, giliran main game wah 2 jam nggak berhenti ampun deh ya. Kemudian harus hati-hati. Nah, hati-hati ini lebih ke teliti juga ya, sama ya tujuannya, teliti, hati-hati itu. Bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu maksudnya apa sih? Ya, kalau dia salah ya tanggung jawab, ngaku salah, memperbaiki kesalahan. Gitu. Ini mau jadi ilmuwan salah, kereng lagi, nggak ngaku kesalahan. Gitu ya. Oke, kemudian terbuka, jangan tertutup.
ilmuwan itu, kecuali di luar di dalam proyek itu rahasia perusahaan misalnya ya, nggak boleh dibuka keluar. Tapi sesama ilmuwan itu biasanya harus terbuka, karena kalau dengan terbuka ide-ide itu akan bermunculan. Karena kadang untuk sebuah masalah tidak bisa cukup selesai oleh kepala kita, tapi ternyata kita harus mencari yang lebih berpengalaman. Nah, nanti dengan terbuka baru nanti jalan keluar akan ada. Nah, itu ilmuwan juga harus seperti itu. Kita juga harus seperti itu. Itu ya, harus terbuka ke orang yang bisa menyimpan rahasia, tentunya begitu ya. Lanjut, kritis. Nah, kritis itu artinya kalau masih di hati masih ragu ya nanya gitu, jangan diem aja. Anak sekolah juga harus begitu. Udah tahu ragu, nggak ngerti, tapi nggak mau nanya, nggak berani. Ya, itu namanya nggak kritis. Tapi kalau nanya dengan bahasa yang baik, tutur kata yang bagus, mudah dipahami oleh yang ditanya, teman-teman juga bisa memahami. Nah, itu kritis tuh bagus ya. Penting untuk siswa kritis. Kreatif. Wah, idenya banyak. Di otaknya banyak ide, gimana kalau begini nih, wah gimana kalau begitu, wah idenya kreatif, bisa memunculkan inovasi nanti ya. Inovatif, nah dengan kreatif nanti akan muncul sendiri inovatif, sesuatu yang baru gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah tidak semua hal yang baru itu baik. Kadang yang baru itu malah nggak baik. Jadi tetap harus melihat ke lampu kaca spion. Kita memang harus maju, tapi kaca spion juga harus kita lihat ya, begitu ya. Tuh. Kemudian, dan peduli lingkungan dalam melakukan penelitian. Coba aja kalau seorang peneliti ya nggak memperhatikan lingkungan, sedangkan yang namanya perilaku ilmiah atau penelitian itu hubungannya dengan bahan kimia. Dan kadang itu bukan kadang ya, itu ada efek sampingnya. Ada yang dinamakan limbah ilmiah. Nah, itu gimana? Harus peduli lingkungan. Jadi kalau buang limbah misalnya harus pada tempatnya, kemudian tempat yang jauh dari pemukiman dan sebagainya. Itu ilmuwan yang tahu. Ya, kenapa bom nuklir tidak dibuka di semua negara? Tidak ya, satu berbahaya nuklir, dua limbahnya juga sangat mencemar lingkungan karena dia tidak bisa terdaur ulang sampai ratusan tahun. Kalau nggak salah seperti itu. Kemudian oke, terima kasih dan sukses selalu. Itu saja materi tentang metode ilmiah dan sikap ilmiah. Nanti ke depannya untuk materi selanjutnya kita lanjutkan lagi. Oke, untuk itu sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.